Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Sebelumnya para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadratul muhtaramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang hadir di tempat ini, wabil khusus untuk guru kita Khadimul Majlis Al-Ustaz Safruddin Rusli. Semoga beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur beliau, Allah jadikan ilmu beliau manfaat untuk kita semua, amin Allahumma. Dan juga yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Ihil, Dr. Andes Haji Azhari Syukur MA. Beliau walaupun umurnya 65 tahun, tapi tetap beliau itu masih mengajar, menunjukkan umur yang berkah. Ya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan juga yang saya hormati Babinsa Kelurahan Tembilahan Kota Sedang Miskal dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memiliki kemuliaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, aku tidak akan menyiksa umatmu selama kamu berada di antara mereka." Para ulama ahli tafsir mengatakan, termasuk Al-Imam Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Tafsir Munir, beliau mengatakan ayat ini sangat relevan sekali dengan zaman sekarang ini. Apa yang dimaksud? Beliau mengatakan bahwasanya selama Nabi Muhammad ada di dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut keberkahan dalam kehidupan kita. Selama kita mengingat Nabi Muhammad, bukan hanya mengingat dan menjadikan Nabi Muhammad ikut andil dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah tidak malu mencabut keberkahan di dalam kehidupan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi alhamdulillah, ini contoh yang paling bagus pada malam hari ini. Kita lihat
bahwasanya kita kumpul di sini tiada lain niat kita juga bagus, yaitu untuk memeriahkan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan berhenti di sini, harus kita hadirkan Nabi Muhammad dalam rumah kita. Ya. Orang zaman sekarang itu cuma acara meriah, pulang ke rumah lupa dengan Nabi Muhammad. Betul atau betul? Woi, Bu, betul lah. Kita berada di zaman yang begitu. Acara ramai, meriah seperti sekarang. Pulang ke rumah masing-masing lupa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita nggak kaget kadang-kadang dalam hidup kita Allah cabut keberkahan kita. Ketika kita membaca ayat Al-Quran yang tadi, kita paham bahwasanya kalau dalam kehidupan kita, keseharian kita menghadirkan Nabi Muhammad. Di dalam makan kita menghadirkan Nabi Muhammad, di dalam tidur kita menghadirkan Nabi Muhammad, ketika kita sholat menghadirkan Nabi Muhammad, ketika melakukan hubungan rumah tangga pun, hubungan suami istri pun kita menghadirkan Nabi Muhammad, maka tidak ada kesialan di dalam hal apapun yang kita lakukan, dan Allah akan pasti berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kita maaf, banyak dari kita kerja, mungkin kita kerja lupa dengan Nabi Muhammad. Coba kita hadirkan Nabi Muhammad dalam kerjaan kita. Kalau kita lagi jauh itu, kita hadirkan Nabi Muhammad di situ. Bagaimana cara menghadirkan? Kita pelajari bagaimana cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdagang itu bagaimana, bisnis itu bagaimana, cara yang seperti apa yang diridhoi oleh Nabi Muhammad, cara yang seperti apa yang membuat Nabi Muhammad bahagia. Begitu. Ketika masuk di dalam rumah tangga juga seperti itu. Cara seperti apa yang membuat Nabi Muhammad bahagia, cara seperti apa yang membuat Nabi Muhammad tersenyum. Ketika kita memasukkan Nabi Muhammad di dalam semua lini kehidupan kita, maka insya Allah seperti apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Allah tidak akan mencabut keberkahan dalam kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kita ini maaf, urusan makan aja kita lupa sama Nabi. Betul apa betul? Makan aja kita lupa. Banyak sedikit, banyak sekali dari kita yang makan, cuci tangan aja malas. Cuci tangan. Kalau ulama itu mengatakan bahwasanya kalau kita makan, walaupun pakai sendok, kita amalkan sunnah Nabi, cuci tangan dulu. Kita dapat fadilah dari keutamaan cuci tangan. Ini urusan makan. Kalau sudah makan, apalagi makanannya enak. Apa makanan enak? Orang Injil di sini apa? Masakan yang paling enak apa, Bu? Gulai ikan. Kepala ikan itu. Adakah di sini? Kalau di Banjar masak habang. Ini ada masak habang. Ada. Kalau sudah masak habang lupa nggak baca bismillah. Betul apa betul? Kenyataan. Ini keadaan kita begitu. Oh, apalagi kalau sudah makan Indomie pakai telur, lupa sama semuanya. Kalau sudah makan yang enak, kita lupa cara Nabi makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah kita. Seberapa jauh kita dengan Nabi Muhammad. Jangan salahkan kalau hidup kita ini berantakan. Betul betul. Jadi hidup kita ini berantakan bukan karena apa? Karena kita jauh dengan Nabi Muhammad. Bagaimana perilaku Nabi Muhammad? Kita jauh dari itu semua. Poin pertama. Maka hadirnya maulid ini, maaf, bukan hanya perayaan saja. Hadirnya maulid ini menggugah hati kita untuk bagaimana kita godamun ala godamil, setapak demi setapak mengikuti Nabi Muhammad, jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat terdahulu, para sahabat dahulu itu begitu
mengikuti Nabi Muhammad begitu besar sekali rasa ingin untuk mengikuti Nabi Muhammad, sampai ada salah satu namanya Abu Darda. Abu Darda itu ketika ngomong sama orang, Abu Darda itu ketika ngomong sama orang senyum terus, bicara senyum, sampai ditegur sama istrinya, hei Abu Darda, kamu tuh kalau ngomong sama orang jangan senyum terus, takut disangka orang gila. Apa jawabannya? Ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi ketika berbicara kepada siapapun mutabassiman, selalu tersenyum, maka aku mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita pakai sunnah sedikit dihina orang malu, betul? Ternyata ini keadaan kita begitu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Keadaan kita begitu sekarang, para hadirin. Kita ini kalau pakai sunnah, ya coba banyak mana orang keluar pakai gamis dibanding orang keluar pakai celana. Banyak mana pakai songkok aja susah kita, malu. Orang desa kan begitu. Dan itu loh keadaan kita itu begitu sekarang. Ya moga-moga insya Allah kita keluar dari tempat ini semakin cinta sama Nabi Muhammad, semakin cinta kepada Nabi Muhammad, semakin sayang kepada Nabi Muhammad, semakin ingin mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malu bu, kalau mau mengikuti sunnah Nabi jangan malu. Biarin orang lain, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walaupun orang-orang benci, walaupun orang-orang tidak ada yang suka dengan kita, asal kita mengikuti sunnah Nabi, maka pegang teguh itu, jangan pernah malu. Saya pastikan hidup Anda pasti akan berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim, ma kana Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lanjutan ayat tersebut apa? Dan Muhammad, maka nama mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dari Muhammad, aku tidak akan menyiksa umatmu selama mereka beristighfar kepada aku, selama dia selalu meminta ampun kepada aku. Makanya para ulama sepakat, sekarang zaman sekarang wirid atau zikir yang paling terbaik zaman sekarang ini apa? Baca sholawat sama istighfar. Zikir terbaik untuk zaman sekarang seperti Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwasanya zikir terbaik untuk zaman sekarang sholawat istighfar. Itu zikir terbaik. Karena apa? Nah, kalau kita disuruh baca Al-Quran setiap hari 5 juz, ya kadang-kadang keberatan. Kan betul, kita ini kan suruh ibadah yang agak kenceng dikit, aduh, males. Tapi kalau suruh ngomongin tetangga, wah, ini. Kalau suruh ngomongin tetangga, kuat. Apalagi kalau tetangga kita baru beli mobil baru, semangat kita ngomongin mereka. Apalagi kalau tetangga kita punya kesalahan, ketahuan selingkuh, kita omongin sekampung, diomongin sekampung itu. Kalau ketahuan selingkuh, mending daripada kita ngomongin orang lain, ini baca Quran. Cuman masalahnya kita ini berat untuk baca Al-Quran, maka para ulama mengatakan zikir terbaik zaman sekarang karena paling ringan, sholawat. Sholawat itu nggak usah. Yang kalau mau sholawat yang paling enak untuk Anda lakukan, apapun sholawatnya, nggak harus baca sholawat nariyah. Kalau sholawat nariyah panjang, sudah baca sholawat yang pendek. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Dapat juga fadilahnya sama. Makanya ulama itu mengatakan minimal orang zaman sekarang, minimal orang zaman sekarang itu baca sholawat 300 kali.
Panjang tuh 300 kali itu banyak. Ya Allah, kalau yang lakukan 300 kali cuma berapa? Mungkin 3 menit. Kalau bacanya salawat Allahumma sholli ala Muhammad, 3 menit selesai. Tapi kalau bacanya salawat nariyah nggak mungkin capek ya. Kalau salawat nariyah ini capek tuh. Istighfar minimal 100 kali. Itu kata para ulama. Semoga kita istiqomah. Amin Allahumma. Jadi alhamdulillah kita fi khairin. Kita dalam keadaan yang terbaik. Kita di sini sedang mengingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah kita pulang dari tempat ini Allah ampuni segala dosa kita. Allah jadikan hidup kita mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya untuk kita, sehingga kita pulang dalam keadaan bahagia dan mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita sedang memperingati hari kelahiran manusia terbaik, manusia yang paling indah, manusia yang tiada duanya, manusia yang ketika siapapun yang memandang dia pasti akan jatuh cinta. Tidak ada manusia di dunia ini yang memandang Nabi Muhammad kecuali pasti jatuh cinta. Ada satu cerita namanya Hasan bin Thabit. Ini seorang sahabat dulu sebelum masuk Islam. Kufar Quraisy yajma'un al-mal. Orang-orang kafir ketika itu ngumpulin harta dikasihkan kepada Hasan bin Thabit. Buat apa? Memberikan hadiah kepada Hasan bin Thabit supaya apa? Mencaci dan menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan, ini sebelum masuk Islam, Hasan bin Thabit. Ente anak kasih duit, ya. buatkan syair untuk mencaci Muhammad. Saya kasih harta segini. Maka Hasan bin Thabit setuju. Hasan bin Thabit setuju. Kemudian dikumpulkan hartanya, sudah dirangkum, syairnya sudah dibuat, untuk mencaci Muhammad. Ketika Hasan bin Thabit berjalan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat indah wajah, semua cacian yang mau dikeluarkan untuk Nabi Muhammad semuanya hilang, langsung berubah mengucapkan sebuah syair, falamma ra'aitu anwara sata'at wa dha'tu min khifati kaffi ala basari. Ketika aku bertemu dengannya, melihat cahayanya yang bersinar, wa dha'tu min khifati kaffi ala basari, aku otomatis menutup mataku, khaufan ala basari fi husni suratihi, otomatis aku menutup tanganku karena melihat keindahan yang belum pernah aku temui. Khaufan ala basari fi husni suratihi wa laisa anzuruhu illa ala qadari, dan aku tidak bisa melihat wajah indah ini kecuali hanya sedikit. Ruhun minan nur fi jismin minal qamar, aku melihat keindahan bagaikan jiwa yang penuh dengan cahaya dan keindahan tubuh bagaikan rembulan di malam hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini orang datang mau nyaji Nabi, melihat Nabi, lihat wajah Nabi, otomatis berubah. Hasan bin Thabit ketika bertemu dengan Nabi, memuji Nabi, kemudian pulang ke kafir Quraisy, uangnya semua hadiahnya kembali. Ya. Saya nggak butuh dengan ini. Saya percaya ini wajah bukan wajah orang pembohong. Ini adalah wajah-wajah orang yang wajah-wajah Nabi
Maka ketika itu Hasan bin Thabit masuk Islam gara-gara itu. Jadi Nabi Muhammad wajah yang kalau kita lihat pasti kita bahagia, wajah yang kita lihat pasti akan bahagia dalam hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Hal itu ya bukan karena tanpa sebab. Kalau pujian-pujian tentang Nabi Muhammad banyak, seperti Anas bin Malik mengatakan, kana wajhuhu qita'atu qamar, ka'anna wajhahu qita'atu qamar. Nabi Muhammad itu wajahnya bagaikan rembulan malam hari. Ya talak fakhman mufakhaman, kana wajhu fakhman mufakhaman. Nabi itu wajahnya itu penuh dengan wibawa. Orang kalau ketemu sama Nabi pasti jatuh cinta, gak mungkin tidak, pasti iya. Punya wibawa yang sangat kuat sekali. Sahabat itu, ya, sahabat itu kalau duduk sama Nabi tidak ada yang berani memandang wajah Nabi, karena saking wibawanya Nabi, memandang aja nggak berani, mandang aja nggak berani, takut. Kalau duduk sama Nabi semuanya menunduk, wajahnya begitu indah, sampai-sampai kalau di atas kepalanya para sahabat itu kalau ada burung yang nemplok, apa nemplok ini? Apa kalau bahasa sini itu hinggap itu, tidak ada yang sadar. Semuanya saking khusyuknya kalau duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang zaman sekarang lagi baca maulid, yang di belakang lagi rokok. Ya betul, Bu. Kalau orang zaman dulu sahabat Nabi, ada Nabi Muhammad diam, tidak ada yang berani. Kita baca sejarah Nabi itu yang di belakang rokok. Enggak, kalau sekarang nggak ada. Nggak apa-apa. Bercanda saya. Nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sama saya mah bebas, santai aja. Itu sahabat Nabi begitu. Ya. Padahal Nabi nggak pernah menyuruh yang aneh-aneh. Cuman otomatis melihat wajah Nabi langsung haibah, langsung tunduk karena keindahan wajah, karena sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama itu mengatakan orang yang nggak cinta sama Nabi itu, orang itu kalau nggak cinta sama Nabi, karena wajah Nabi. Kenapa kok bisa bercahaya begitu? Nabi itu ya maka selain banyak zikirnya, Nabi itu juga orang yang hatinya bersih. Sebetulnya kita ini gampang saja. Kalau kita ini mau melihat orang itu hatinya bersih, gampang. Kalau murah senyum, insya Allah hatinya bersih. Orang itu kalau murah senyum, insya Allah hatinya bersih. Nabi itu gak pernah ketemu orang pasti senyum, pasti senyum. Dan kita ini kan kalau merasa yang kita temui menguntungkan, kita senyumi. Nah kalau cewek senyum, tidak begitu kan. Yang paling jengkel ini satu, kadang-kadang istri, suami datang bukan senyum, cemberut yang ada. Betul Bu? Betul kan Bu? Tergantung deh. Kalau uang jajannya 15 juta sebulan, insya Allah senyum terus. Betul Bu? Betul Bu? Betul. Nah, perempuan ini apa katanya? Uang. Betul. Hei, pengalaman saya tahu apa rasanya itu. Uang, apa katanya uang? Perempuan ini apa katanya uang? Jajannya makin banyak, semakin riang gembira. Semakin sedikit, semakin banyak muram. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu nggak begitu. Nabi
Nabi ketemu orang kafir itu senyum. Orang yang menghina Nabi, meludahi Nabi. Nabi itu kan macam-macam ya. Nabi itu kan diludahin orang pernah, dilempar kotoran pernah. Saya sih alhamdulillah, saya ini selama dakwah belum pernah merasakan itu. Nabi ketika dakwah diludahin orang iya, dilempar kotoran iya. Kalau saya masih alhamdulillah datang ke sini orang masih berdiri, pulang dapat amplop. Ada amplopnya? Oh, ada. Kalau nggak ada pulang dulu saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pegayaan ya, pegayaan. Oh, amplop banyak ada isinya lah. Amplopnya aja lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya masih enak. Ya walaupun ya enak lah pokoknya begitu aja nah. Kita masih enak, dakwah masih enak, tak seperti zaman Nabi. Nabi itu dilempar batu, dilempar kotoran, diludahin orang. Cuma karena memang hatinya yang bersih. Doanya pasti bagus. Saya kalau diludahin orang, saya doakan masuk neraka. Betul lah. Kita ini manusia biasa, bukan Nabi boy. Oh iya betul kan? Siapa yang ngomong begitu biasanya siapa? Gus Miftah, tahu nggak? Yang Gus Miftah, yang viral kemarin itu. Bukan Nabi boy. Gitu katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kalau diludahin orang, ya alhamdulillah, semoga jangan sampai saya diludahin orang, begitu aja dah. Jangan sampai saya diludahin orang. Karena apa? Nabi diludahin orang senyum. Kita diludahin orang. Ya Allah, saya doakan miskin 7 turunan. Saya doakan masuk neraka. Saya doakan semua doa saya kumpulkan jadi satu itu. Karena memang iman kita berbeda, hati kita ini kotor. Dan Nabi Muhammad itu kenapa sih wajahnya kok enak dilihat? Ya karena hatinya bersih. Hatinya bersih. Makanya para ulama mengatakan kalau kita mau lihat hati orang itu bersih atau tidak, lihat sering senyum apa enggak. Wajahnya sebetulnya gampang. Wajahnya bercahaya. Ketika memandang, membuat Anda ingat kepada Allah. Itu tanda-tanda orang yang hatinya bersih. Ya contohnya kayak saya gini, yang lihat di mana? Ya kurang lebih lah ya. Ketika dipandang wajahnya, Nabi Muhammad membuat Anda ingat kepada Allah. Tanda orang yang hatinya bersih begitu. Anda pandang wajahnya membuat Anda rindu kepada Allah. Anda pandang wajahnya membuat Anda ingat kepada Allah. Anda pandang wajahnya membuat membuat hati Anda tenang. Itu orang yang hatinya bersih. Jadi kalau kalian menemukan orang yang seperti itu, selalu ikuti. Jangan pernah ditinggalkan. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kemarin membaca satu kutipan. Para ulama mengatakan bahwasanya para walinya Allah itu diangkat menjadi wali bukan hanya karena banyak sholat. Kalau banyak sholat pasti mereka itu, tapi bukan itu alasan terkuatnya. Bukan karena banyak zikir, bukan itu. Tapi alasan terkuatnya ada di dalam 3 hal. Sakhaun nufus. Pertama, alasan terkuat kenapa para wali diangkat menjadi wali. Pertama, alasannya sakhaun nufus. Hati yang dermawan. Karena para wali nggak mungkin, nggak ada ceritanya wali itu pelit. Nggak ada ceritanya orang soleh itu pelit. Kalau orang mengaku dirinya soleh tapi pelit, jangan percaya dia, pasti pendusta.
pasti tukang bohong. Karena tanda-tanda orang yang dia itu wali min auliyaillah, orang yang soleh, salah satu tanda terkuatnya, alasannya dia diangkat menjadi wali, dinamakan dia orang soleh, yang pertama alasan adalah sahabun nufus, hati yang dermawan. Kan mungkin beberapa dari kita tuh tohirnya, badannya saja yang dermawan, tapi aslinya nggak terima hatinya, kan begitu. Ada kan kita sedekah 1 juta, cuman dalam hati kalau bisa sih 50.000 aja, kan ada yang begitu, karena malu dilihat orang, harus kelihatan ngasihnya, sedekahnya banyak. Coba kalau sedekah sendirian paling yang keluar 2.000, berarti memang hatinya yang pelit. Makanya yang dibahas apa? Hati, jiwa yang dermawan, jiwanya dermawan. Yang dibahas jiwanya yang dermawan. Di luar, di depan orang, di depan siapapun, dia tetap memberikan apa yang ingin dia berikan tanpa mengurangi apapun. Jiwa itu, jiwa yang dermawan itu berbeda. Saya kasih contoh ya. Kira-kira menurutnya ada 2 orang. Ya, 2 orang. Yang satu punya uang 100 juta. Yang satu punya uang 1 juta. Dua-duanya sedekahnya sama-sama 500.000. Kira-kira yang paling dermawan yang mana? Hah? Yang punya uang 1 juta. Nah, jiwa ini yang mahal. Dia mengeluarkan setengah dari harta yang dia punya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad. Pernah suatu saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu orang yang disebutkan oleh ahli hadis ajwad birrihil mursalah. Nabi itu orang paling dermawan. Pernah suatu saat orang Yahudi ini, orang non Muslim, jalan di kota Madinah, melihat ada tumpukan harta di salah satu tanah di situ. Tumpukan harta dapat dari rampasan perang. Ketika jalan, orang Yahudi tersebut melihat harta ini, kemudian tanya kepada para sahabat, orang Islam ketika itu, punya siapa ini? Maka sahabat mengatakan, ini punya Nabi Muhammad SAW. Oh, orang kafir ini datang ke Nabi Muhammad. Muhammad, saya butuh uang, saya ingin hartamu yang itu. Bolehkah saya minta? Diajak oleh Nabi ke harta itu, kemudian ambil apa yang kamu butuhkan. Orang tersebut, orang kafir tersebut, mengambil mungkin 1/3 dari harta rampasan perang. Nah, setelah selesai, Nabi tidak berhenti di situ. Cukup. Kalau kurang ambil lagi. Dasar orang kafirnya nggak tahu diri, ambil lagi dia. Kan ada orang begitu ya, dikasih minta lagi, padahal sudah dikasih banyak. Biasanya orang nggak punya malu begini. Jadi kalau kalian punya teman begini, jangan ditemenin sudah. Punya teman yang nggak punya malu, sudah dikasih minta lebih. Kalau perlu ludahin aja nggak apa-apa itu. Kalau perlu ludahin aja nggak apa-apa. Nabi Muhammad nggak kurang, ambil lagi ya. Pada dasarnya Nabi hatinya itu bersih dah. Ambil. Setelah ngambil cukup banyak, kemudian Nabi tanya lagi, nggak kurang, ambil lagi. Akhirnya semua harta milik Nabi yang dia dapatkan dari rampasan perang diambil oleh orang kafir. Ambil, bawa semua, diambil, dibawa pulang ke rumah.
Tidak ada perhitungannya. Nabi kalau sudah mau ngasih kasih. Ternyata setelah harta itu diambil dibawa pulang ke rumahnya, ini orang kafir. Orang kafir ini kumpulin kaumnya dikumpulkan. Terus ngomong apa? Ya qaumi, hei kaumku, udkhulu millata Muhammad. Masuklah kamu ke agama Muhammad. Fa innahum la yakhshul faqr. Ketahuilah mereka tidak takut miskin. Masuklah Anda ke agama Muhammad. Maka seketika itu dia dan orang yang ada di desanya semuanya memeluk agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini begitu hati dermawan membawa orang kampung, orang desanya seluruhnya masuk Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hatinya memang dermawan, nggak bisa diukur. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama ya, orang soleh dianggap menjadi orang soleh bukan hanya karena ibadah dan lain-lain, tapi intinya sahahun nufus. Yang kedua, salamatus sudur. Apa? Kalau sahahun nufus, dermawan hatinya, jiwanya jiwa orang yang dermawan. Yang kedua, salamatus sudur. Apa? Orang yang selamat, orang yang hatinya bersih. Rata-rata orang hatinya bersih dianggap menjadi wali min awliyaillah. Terus yang ketiga adalah apa? Al-af bi kulli muslimin, gampang memaafkan kepada orang lain. Ya, gampang memaafkan kepada orang lain. Nabi dihina oleh siapapun, Nabi maafkan. Bahkan orang yang membunuh pamannya sendiri, Wahsy, pamannya namanya Hamzah bin Abi Thalib, dibunuh oleh Wahsy, juga dimaafkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita bisa meneladani, mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah berapa menit? Ini kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu yang perlu kita pahami. Nabi atau aulia, para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal ini yang membuat dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia memiliki hal ini, seperti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad. Tadi kan ada contohnya semua dari Nabi Muhammad. Apa? Dermawan, ya kan ya? Dermawan ada, Nabi dermawan. Salamatus sudur, orang hatinya bersih. Ada juga dari Nabi, ada satu cerita. Sebagai penutupan saya tutup, ada satu cerita. Pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW lagi duduk dengan sahabat. Nah, Nabi itu di masjid itu kalau selesai sholat kumpul dengan sahabatnya, cerita-cerita. Begitu Nabi Muhammad tidak menjaga jarak antara Nabi dengan murid-muridnya, dengan sahabat-sahabatnya. Nabi itu tidak pernah menjaga jarak. Bercanda. Ya, Nabi itu juga bercanda. Nabi itu bukan orang yang kaku, maaf, bukan halal, haram, neraka, surga, enggak begitu. Makanya kalau ada seorang ustadz atau guru, dia isinya marah-marah terus, itu tidak mencerminkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bercanda, cuman ada waktunya. Saya kadang-kadang bingung, ustadz zaman sekarang itu ceramah setengah jam, 45 menit, isinya bercanda terus. Ada waktunya bercanda sedikit. Nabi juga begitu, ada waktu bercanda. Kalau lagi ngobrol sambil ngopi, bercanda kita. Tapi kalau ceramah ada intonasinya sendiri. Nabi juga begitu, lagi duduk dengan sahabat bercanda.
Pernah satu hari Nabi Muhammad itu lagi ngobrol dengan sahabat, kemudian nggak ada angin, nggak ada apa, Nabi ngomong, saya tukhul alaikum rajulun min ahli jannah, bentar lagi akan masuk calon penghuni surga dari pintu masjid itu. Sontak sahabat ini saling lihat satu dengan yang lain, siapa kira-kira orang yang menjadi calon penghuni surga itu. Kemudian selang beberapa saat ada satu sahabat masuk. Ya, sahabat yang lain sudah tahu ini orang, cuma nggak nyangka kalau dia ini calon penghuni surga. Masuk ke masjid, kemudian keluar. Masuk ke masjid, kemudian keluar. Hari berikutnya sama begitu, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba Nabi Muhammad ngomong, saya tukhul alaikum rajulun min ahli jannah, akan masuk bentar lagi calon penghuni surga. Loh, kemarin sudah, siapa lagi orang ini? Ternyata orang yang sama. Kemudian selang beberapa saat lagi, selang beberapa hari lagi, ngomong lagi Nabi Muhammad, saya tukhul alaikum rajulun min ahli jannah, bentar lagi ada orang calon penghuni surga masuk. Apa ini? Ternyata 3 kali berturut-turut orang yang sama. Akhirnya ada salah satu sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia gak terima, bukan gak terima karena dia calon penghuni surga, tapi gak terima kok bisa, amalan apa sih yang dia lakukan. Jadi orang sahabat itu, kalau ada satu orang dipuji oleh Nabi, maka dia cari tahu apa yang membuat dia itu dipuji oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cemburunya di situ. Kalau kita ini cemburunya urusan duit, kan iya. Kalau kita punya tetangga dapat rezeki, tiba-tiba mendapatkan rezeki yang banyak, kita nggak terima. Itu kenyataannya begitu. Kalau sahabat zaman dulu, bukan urusan uang yang dia itu cemburu, tapi kalau dijamin sama Nabi masuk surga, dia cemburu. Apa alasannya orang ini? Masa saya nggak bisa seperti dia? Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengikuti orang ini, diikuti sampai ke rumahnya, kemudian ngomong sama orang ini, Pak, aku pengen menginap di rumahmu, bolehkah? Oh silakan, persilakan untuk menginap. Tujuannya ingin tahu apa sih amal ibadah orang ini. Setelah dicek semalaman, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang istimewa, tidak, biasa. Amal ibadahnya biasa. Akhirnya besok pagi pulang, tinggal cerita pulang. Kemudian ketika mau pulang, apa sih yang membuat itu menginap di rumah. Tuan rumahnya bilang begitu, ceritakanlah apa yang terjadi bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita. Maka orang itu mengatakan, aku sebetulnya nggak punya amalan apa-apa, cuman mungkin ini ya, mungkin. Wala anak wa fi qalbi ghillun ala ahad. Aku nggak pernah tidur kecuali aku memaafkan semua orang yang melakukan kesalahan kepada. Jadi amalannya itu, wala ana wa fi qalbi ghillun ala ahad. Aku enggak tidur kecuali dalam hatiku sudah aku bersihkan orang yang melakukan kesalahan sama saya maafkan semua. Jadi saya enggak mau tidur kecuali dalam keadaan bersih hati dari benci kepada orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Abdullah bin As mengatakan, salamatus sudur. Ini loh, orang kalau sudah hatinya bersih, jaminannya surga. Orang kalau sudah hatinya bersih, jaminannya surga. Bukan karena ibadah yang maaf, bukan karena ibadah semalaman enggak, tapi hati bersih. Orang itu lupa. Orang kalau sudah hatinya bersih, apa? Melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, kita turut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Itu kalau hatinya bersih begitu. Tapi kalau hati kotor, orang lain dapat kebahagiaan, kita nggak terima.
Itu tanda hati kita itu kotor. Kalau teman kita dapat duit, mungkin dapat bonus 10 juta, 15 juta, 20 juta, kita nggak terima. Itu tandanya hati kita kotor. Tapi kalau hati yang bersih tidak begitu. Ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, kita juga ikut turut berbahagia akan kenikmatan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kebersihan hati itu jauh lebih penting dari banyaknya ibadah. Ibadah biasa saja, yang paling penting wajib-wajibnya dilakukan, tapi hatinya ayo bersihkan. Semoga insya Allah bersihkan hati kita semua. Amin Allahumma amin. Terakhir, ayo kita bersolawat bersama-sama dengan niat tujuan untuk menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'an syahwat ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'an syahwat al-Fatihah jiratal alamin ya wahailan Dewa karami kullu baitin anta sakinu laisa muhtajan ila sururi kullu baitin anta sakinu laisa muhtajan ila sururi wa maridin anta aidu قد أتاه وبالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشرف والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشرف والكرم نفت يدي رسول عليك أهل بيت المصطفى كوني هم أمان الأرض فذكري أهل بيت المصطفى كوني هم أمان الأرض فذكري ذكروا من أن يؤمنوا مثل ما كان في السنن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدوام يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدوام الفتيات العالمين يا وهيل الجود والكرم ربك وتعالى بجربته ودنا الحسنى بحرمته ربك وتعالى بجربته ودنا الحسنى بحرمته وآتنا بطريقته ومعافاته من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم حفظ يديرة العالم يا وهيل الجود والكرم. Insyaallah sedikit ini cukup menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita keluar dari tempat ini untuk hati kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.